Kebetulan juga selama ini kita tidak pernah, dan jangan sampai deh untuk yang fungisida itu kita gunakan. Sampai Sekarang belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman timun dengan hasil yang sangat istimewa, dan yang lebih menarik lagi, segala sesuatunya dilakukan oleh seorang wanita dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin, tetapi hasilnya luar biasa. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman timun. Nah, teman-teman bisa melihat saat ini saya berada di hamparan tanaman timun, tepatnya mungkin seperti hutan gitu ya, karena bisa dilihat sendiri untuk pandangan sangat terbatas di sini karena memang sudah penuh dengan kondisi tanaman timun yang sudah sangat subur, dan ini sudah petik belasan kali tetapi hasilnya masih sangat istimewa. Yang lebih menarik lagi, segala sesuatunya ini dilakukan oleh perempuan dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin, tetapi hasilnya bukan kaleng-kaleng. Bahkan ini bisa menjadi pusat perhatian untuk masyarakat sekitar karena lahan ini tepatnya di tengah perkotaan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada yang merawat langsung. Monggo Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Lin Setiawati. Kebetulan saya di sini sebagai Wakil Ketua KWT Sri Kandi Mandiri, Gejayan Condong Catur, Depok, Sleman. Panggilannya Bu siapa ini? Lin. Bulin. Yeah. Bulin yang beralamat tepatnya ini di Gejayan, Gejayan, ya, Gejayan. Dan ini milik KWT Sri Kandi Mandiri yang dulu pernah kita jadikan narasumber juga sahabat petani semua. Yang penasaran tentang Sri Kandi Mandiri itu siapa, nanti silahkan bisa di-search karena di situ sudah kita bedah siapa Sri Kandi itu dan isinya siapa. Kemudian untuk saat ini sedang berbudidaya tanaman timun baby. Timun baby. Yeah. Dan kalau melihat hasilnya ini sangat istimewa. Yeah. Dan kalau melihat dari luar Bu, ini ada beberapa banner yang terpasang, kemudian ini ada event yang sedang diikuti atau gimana? Iya, kebetulan kita kan baru mengikuti lomba timun baby untuk Bupati Cup ya. Jadi, Bupati Cup. Yeah, jadi banner-banner yang di sini untuk kepentingan lomba dan dari panitia juga untuk ini. Jadi ini sedang mengikuti lomba Bupati Cup dan memang spesifiknya untuk tanaman timun baby. Timun baby. Dan apakah juga ada dari Pak Bupati atau dari instansi terkait itu juga melakukan kunjungan ke sini? Iya, banyak. Itu biasanya dari dinas. Kemarin karena melihat tanaman kami yang sehat seperti ini, tentu saja jangankan dari dinas, kadang-kadang orang yang lihat karena kebetulan letak kami juga di pinggir jalan gitu ya Mas. Jadi banyak yang lirik juga. Numpang selfie? Iya, banyak yang selfie seperti itu. Jadi dari dinas banyak yang sini juga. Alhamdulillah dengan tanamannya ini bisa subur seperti ini. Jadi banyak pihak yang mungkin datang ke sini ya Bu, ya? Dari Pak Bupatinya? Itu nanti untuk tanggal 10 Mas. Jadi tanggal 10 itu nanti kita akan ada kunjungan dari Bupati terkait dengan lomba timun baby ini. Dan kalau untuk dari KWT lain pun juga ada yang di sini? Kebetulan untuk itu barengan dengan dari KWT seluruh Kabupaten Sleman, itu kebetulan ada 17 kepanewon kalau nggak salah. Jadi mereka diambil dua-dua dan mereka juga mengikuti lomba karena dipandang di sini mungkin lebih bagus, lebih ini dari yang bisa lainnya, dijadikan gitu sebagai percontohan. Ya, jadi akan ada kunjungan KWT se-Kabupaten Sleman. Perwakilan itu jadi se-Kabupaten Sleman akan datang ke sini. Sebagai percontohan untuk mungkin KWT lain di luar sana gitu. Dan semoga diberikan kelancaran Bu. Amin. Karena kalau melihat dari tanamannya juga ini luar biasa, tidak mencerminkan saat ini musim kemarau. Hujan di sini terakhir kapan Bu? Hujan itu kemarin bulan apa ya Mas? Yang pas kita tanam timun juga, kebetulan itu pas musim hujan dan hasilnya lebih ini. Berarti penanaman yang sebelumnya. Kalau untuk yang musim ini pernah keguyur air hujan atau belum ini? Belum. Sama sekali. Jadi kendalanya kita itu di situ. Jadi biasanya ibu-ibu tuh ngangkutin air gitu kan Mas, pakai ember, saking effortnya ibu-ibu itu ya. Pengen melihat tanaman bagus. Jadi gimana pun caranya tetap diusahakan. Jadi kendala utamanya adalah di pengairan. Karena kalau dulu bertepatan dengan musim penghujan, kalau saat ini musim kemarau. Tapi tidak terlihat bahwa saat ini adalah musim
kemarau. Ya. Ya kebetulan kemarin karena susah itu kan kita sambat ya, ada Pak Duko juga, Pak gimana ini gitu kan. Sebenarnya kan memang di sini sudah ada kayak drip ya Mas ya, habis itu kan. Jadi memang waktu itu belum di ini karena masih ada bahan yang kurang, tetapi ketika kita sambat gitu kan akhirnya beliau sampai jam 3 pagi Mas. Jadi untuk pengairan itu kan. Pengairan. Ya kita ucapkan terima kasih juga ada dukungan support dari Pak Duko juga. Jadi gitu. Pemerintah desa pemerintah desa juga sangat mendukung. Sangat mendukung gitu, karena melihat antusias dari para ibu-ibu. Jadi permasalahan utamanya adalah di air ya Bu. Di air, tapi ya. sudah dipasang irigasi tetes untuk saat ini. Kalau awalnya belum. Jadi ngangkut pakai ember gitu. Di kendalanya adalah di pengairan. Kemudian untuk budidaya tanaman ini Bu, murni dilakukan oleh KWT atau ada bantuan dari bapak-bapak ini? Iya, untuk ini murni dari ibu-ibu. Karena KWT itu memang untuk ibu ya. Awalnya sih dulu sebelum ini kita masih kayak pakai kultivator ya Mas. Itu kan masih belajar juga. Mas ini pasti sini dan kita belajar dari pendamping juga. Tetapi untuk yang lomba tanam timun baby ini kita full dari ibu-ibu. Mulai dari pengolahan lahan. Mulai dari pengolahan lahan sampai ngocor, sampai nyemprot, panen, pasang ajir. Iya. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Luar biasa. Mungkin bisa dilihat nanti dari setiap banner itu kan pasti ada karena setiap dokumentasinya ada kegiatan itu kita dokumentasikan. Jadi kalau untuk lahan ini Bu, ini kan lahan dulunya bekas tanaman apa ini Bu? Ada pernah sawi, terong, tomat, cabai. Berarti lahan bekas ya Bu ya. Kemudian untuk pengolahan lahannya itu dicangkul lagi atau diberikan pupuk kemudian dikultivasi atau gimana? Jadi kemarin untuk olahan lahan itu sebenarnya mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya ya Mas ya. Pasti kita tabur dulu dengan dolomit. Oh berarti ini awalnya bedengan sudah jadi. Tetapi kan perlu kita olah lagi untuk ini kan. Jadi ada dolomit, itu kemudian pupuk kandang, kohe ayam itu, kemudian ada vertipos, fosfat itu, kemudian ponska sama power soil. Jadi ada beberapa bahan itu ditaburkan di atas bedengan itu? Iya, ditaburkan, kemudian baru kita kultivator. Demi sembringan luka, baru kita rapikan, kemudian pasang mulsa. Jadi menurut kita juga karena kemarin mungkin pendampingnya juga orang-orang yang mungkin kompeten di bidangnya, dan kita bersyukur. Dan kalau melihat pengolahan lahannya pun juga bagus gitu ya, tidak hanya ditaruh kemudian ditutup menggunakan tanah itu bukan, tapi di kultivator. Jadi dicampur gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk kebutuhan yang diberikan untuk di lahan ini itu habis berapa ini? Kalau untuk dolomit itu kita kemarin pakai per bedeng itu kita pakai 2 sak. Per bedeng 2 sak? Per bedeng 2 sak. Kemudian untuk pupuk kandangnya 4 sak. 4 sak per bedeng? Per bedeng. Kemudian untuk vertiposnya itu kita pakai 30 kilo. Kemudian ponskanya 20 kilo. Kemudian power soilnya 1 kilo. 1 kilo? Kalau mungkin ponska, kemudian vertipos dan power soil itu dijadikan satu, dicampur dulu? Iya. Kemudian baru ditabur. Itu untuk seluruh lahan gitu ya Pak? Bukan perbedengan gitu? Bukan seluruh lahan. Kalau yang dolomit dan pupuk kandang itu baru perbedeng. Kemudian kalau yang tadi itu baru kita semua campur. Oke, jadi untuk bahan-bahan tadi itu ditabur di atas bedengan baru di kultivator. Setelah itu baru dirapikan. Dirapikan kemudian pasang mulsa. Yang kultivator ibu-ibu juga? Ibu-ibu juga, karena kita pernah belajar Mas. Jadi kultivator ibu-ibu, pasang mulsa juga ibu-ibu. Oke, jadi setelah dipasang mulsa kemudian ada proses waktu pendiaman atau tidak ini Bu? Iya, kemarin itu didiamkan sampai 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu, jadi ada proses pendiaman. Baru siap untuk dipakai lahannya. Oke. Jadi 1 minggu didiamkan terlebih dahulu, baru ditanam. Nyemai juga sendiri? Nyemai sendiri. Sebelumnya kan memang sudah proses semai kemarin ya Mas, sempat didiamkan untuk 12 jam itu kan. Iya. Ya, baru kita masuk ke penanaman. Jadi bibit usia 1 minggu baru ditanam. Kalau boleh tahu untuk bibit yang digunakan benih apa ini Bu? Kita pakai dari dinas itu dikasih dari semi bintang Asia. Semi bintang Asia. Baby dari bintang Asia. Nah, itu dari panitia lomba. Kemudian kalau untuk dari perawatannya Bu, 1 minggu itu kan ditanam ya. Jadi 1 minggu setelah semai baru ditanam. Kemudian setelah semai perawatan yang dilakukan itu apa? Kebetulan kemarin yang kita lakukan itu 5 hari setelah tanam itu kita kocor dengan kalsium humat. Itu dengan dosis 2 sendok makan. 2 sendok makan per 10 liter air. Kemudian kita kocor per lubang tanam itu 250 ml. Jadi yang ngocor juga ibu-ibu. Ibu-ibu. Kocor pertama itu di umur 5 hari setelah tanam menggunakan kalha, dosisnya 2 sendok makan per 10 liter air.
per tanaman sekitar 250 mili gitu, mililiter. Kemudian kita pasang lanjaran ajir ya Mas, sama tali-tali yang seperti ini. Itu di hari yang sama? Sama, karena kan setelah 5 hari tanam gitu kan itu. Kemudian setelah itu ke 3 hari kemudian itu kita spray dengan Morden Vol. Morden Vol? Dengan 2 tutup. Per tangki juga? Per tangki 16 liter. 16 liter menggunakan Morden Vol. Hanya Morden Vol atau ada tambahan lain? Kemarin itu yang karena yang baru pertama pakai Morden Vol. Kemudian tambah 5 itu 13 HST itu kemarin pakai figurin, Morden Vol sama satu lagi Forsail. Itu untuk kocor? Untuk kocor. Untuk kocor. Kalau untuk dosisnya berapa itu? Untuk kemarin pakai 30 mili itu per 10 liter air. Kemudian kita kocor di lubang tanam 250 mili. 250 mili. Jadi kalau untuk bahannya untuk kocor kedua berarti ini ya, kocor kedua. Kocor yang kedua ini menggunakan figurin itu sebanyak 30 mili. Kemudian Morden Vol-nya 30 mili juga. Berapa tutup? Kemarin 2 tutup. 2 tutup. Kemudian Power Soil-nya 1 sendok. 1 sendok. Berarti 1 sendok makan. untuk figurin 30 mili, Morden Vol 2 tutup. Kemudian Power Soil-nya 1 sendok. Per 10 liter air. 10 liter air. Kemudian per tanaman 250 mili. Kemudian kalau untuk spray selanjutnya, berarti itu polanya 10 hari sekali 10 hari sekali, Jadi kocor 10 hari sekali, semprot juga 10 hari sekali. Jadi sistemnya rolling gitu Mas. Jadi 5 hari kocor, 5 hari spray gitu. Sampai nanti ke 23 hari itu kan sampai ke fase generatif. Jadi itu sudah nanti kita tambahin dengan Kalinet. Untuk semprotnya. Untuk semprotnya. Kalinet Vitaron Itu di spray ketika masuk fase generatif. Jadi kalau awal itu hanya menggunakan Morden. Kemudian kalau dimasuk fase generatif atau mulai sekitar 23an hari itu mulai dengan apa? Kalinet dan Vitaron. Itu dosisnya berapa itu? Untuk spray Kalinet itu kita pakai 5 tutup plus Vitaron 1 tutup plus Morden Vol-nya 2 tutup untuk 1 tangki 16 liter. Wah, dosisnya lumayan tinggi karena memang untuk ngejar bunga buah dan hasil yang maksimal ya Mas maksimal. Dan memang terbukti ya hasilnya. Alhamdulillah maksimal. Kemudian kalau ini Bu, untuk kocor sendiri ini berhenti di umur 23 itu atau masih berlanjut? Masih berlanjut karena kan yang untuk dilombakan itu nanti kita hasilnya dari panen yang pertama sampai yang ke-20 dan kita harapkan kita nggak hanya sampai di situ, nggak hanya sampai di 20, itu kan nanti bisa lebih 35 atau bahkan lebih gitu. Jadi kalau yang dinilai itu sampai petikan ke-20, tapi ada kemungkinan ini akan lebih dimaksimalkan lagi. Kalau boleh tahu Bu, untuk saat ini sudah petikan keberapa ini? Hari ini ke-12. Kalau boleh tahu untuk sampai ke petikan ke-11 atau ke hari ini dapat berapa? Petikan yang ke-11 kemarin dari laporan itu, dari catatan itu kita sudah 960-an. 900 kilo? Berarti per tanaman sudah lebih dari 1 kilo? Sudah lebih dari 1 kilo. Untuk tanaman ini sekitar berapa jumlahnya? Jumlahnya 770, tadinya itu 773, cuman kan kadang-kadang ada yang itu termasuk gampangannya berarti 770 sudah menghasilkan 960-an kilo di petikan ke-11. Berarti sudah lebih dari 1 kilo per tanaman. Per tanaman berarti sudah lebih dari 1 kilo. Padahal kalau melihat dari kondisi tanamannya masih sangat bagus. Daunnya juga masih sangat hijau. Kemudian bunganya masih terus masih terus. Jadi kebetulan juga selama ini kita tidak pernah dan jangan sampai deh untuk yang fungisida itu kita gunakan. Sampai sekarang belum pernah. Berarti memang fokusnya hanya di nutrisi. Hanya di nutrisi. Tapi kebetulan memang kemarin sempat ada ulat Ada ulat, kemudian kita pakai bahan aktif imamektin. Kemudian sempat ada kutu itu pakai imidacloprid. Berarti 1 kali? 1 kali. Untuk ulat 1 kali, kemudian untuk kutu-kutuan juga 1 kali. Kalau untuk fungisida sama sekali belum? Jangan sampai. Jadi sangat aman dan kalau melihat dari bawah sampai atas memang tidak ada yang terserang jamur. Dan ini pun juga tanpa menggunakan fungisida. Tanpa menggunakan fungisida. Dan semoga tidak. Semoga tidak. Kita harapkan tidak Mas. Ya siapa sih yang mau sakit Mas? Jadi untuk fungisida itu diberikan ketika tanamannya sakit. Kalau tidak sakit ngapain diberi gitu kan. Buang-buang biaya. Betul. Jadi kalau dari segi biaya pengeluaran berarti ini termasuknya juga lumayan hemat ya. Kalau petani lain mungkin banyak yang menggunakan insektisida kemudian fungisida itu secara rutin, tapi kalau di sini sangat hati-hati betul. Sangat hati-hati. Insektisida baru 2 kali ya? 2 kali. Pertama untuk mengendalikan ulat, yang kedua untuk kutu-kutuan. Kemudian untuk fungisida sama sekali belum. Alhamdulillah belum. Jangan.
Kemudian kalau teman-teman bisa melihat sendiri ya dari kondisi tanaman itu dari bagian bawah sampai atas memang sangat hijau, kemudian bersih, tidak ada bercak daun, kemudian tingkat kelayuan hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya belum melihat yang layu. Belum ada. Belum ada. Belum Alhamdulillah ada. sampai saat ini belum ada. Kemudian untuk pola budidaya sendiri, Bu, ini untuk perempelan dilakukan atau tidak? Dilakukan kemarin setelah 10 atau 11 atau 2 minggu setelah tanam. HST ya, setelah tanam itu kita perempelan untuk apa? Daun kapal. Daun kapal. Berarti daun yang paling bawah. Yang paling itu bawah, yang waktu dari bibit itu kan ada kan. Nah, itu. Kemudian setelah pembungaan apa pembuahan kemarin sempat juga di atasnya lagi untuk dua daun di atasnya. Kemudian setelah masuk ke masa panen itu akhirnya setiap kita memanen timun, daun yang ini kita rempel. Oke, jadi setiap untuk terus yang dilakukan perempelan itu daunnya. Kalau tunas airnya tidak ya? Tidak sampai saat ini tidak. Kemudian atasnya juga belum dipangkas putuk? Belum. Jadi karena masih terus bertumbuh. Kemudian kalau saya coba membantu untuk menjelaskan ya sahabat petani semua, yang tadi dipotong itu adalah daun kapal. Daun kapal itu adalah daun bawaan ketika kita di persemaian. Nah, biasanya itu terbawa yang paling bawah. Kenapa itu perlu dipotong? Menurut beberapa pengamatan, potensi tanaman terserang jamur itu dimulai dari daun yang paling dekat dengan akar atau yang paling bawah. Makanya pada bagian bawah itu dipangkas atau dirempel. Kemudian ketika memasuki fase pembungaan itu juga bagian bawah daunnya sudah tua, pakiling bawah itu dipotong juga. Kemudian setelah itu ketika sudah terjadi pemetikan, setiap pemetikan itu dilakukan pengurangan daun untuk bagian bawah. Harapannya untuk pencahayaan juga bisa maksimal. Kemudian penyemprotan juga bisa lebih maksimal. Kemudian jumlah yang dibutuhkan pun juga menjadi lebih sedikit karena tidak banyak daun yang menghalang-halangi gitu. Jadi untuk saat ini memang menjadi lebih produktif. Kemudian lahan ini memang seperti yang video sebelumnya kita pernah buatkan. Jadi untuk terkait dengan fosfat ini bukan hanya untuk spray tapi untuk kocor juga. Jadi manfaatnya adalah di sistem perakaran, kemudian tunas, kemudian dari segi daun juga teman-teman bisa melihat dari nutrisi yang tepat itu juga akan berpengaruh kepada hasil tanaman di atasnya. Jadi apa yang tidak terlihat di bawahnya itu terwakili dari apa yang terlihat di atas gitu. Jadi atas ini adalah gambaran apa yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi mungkin itu sahabat petani semua. Untuk nutrisi memang untuk di lahan ini ugal-ugalan. Betul. Memang fokusnya di nutrisi ya Bu ya. Jadi kalau untuk insektisida dan fungisida malah hampir minimalkan. Hampir tidak menggunakan. Kalau insek tadi menggunakan juga benar-benar seperlunya. Kemudian fungisida sama sekali belum menggunakan. Dan ini sudah petikan ke-12 hari ini, 12 hari ini, dan kalau melihat daunnya ini masih akan sangat panjang. Semoga ini bisa lebih dari 30-an. Targetnya berapa kali ini Bu? Targetnya 35 lebih. Karena ini juga musim kemarau juga kita, jadi cukup realistis. Jadi itu tantangan juga bagi kita untuk pengurus dan anggota. Kalau ada sempat pengalaman atau tidak Bu kemarin ketika kekurangan air, ada pertumbuhan yang terhambat atau gimana? Ada sempat sih yang kok ini ada yang atasnya gede gitu kan Mas, terus yang bawahnya itu kok kecil gitu kan. Aduh, kenapa nih gitu kan? Kita kan langsung ini ke pendamping juga kan. Terus akhirnya dikasih ini gitu, termasuk boron kemarin itu kan salah satunya itu ya alhamdulillah bisa tertangani begitu itu masuk, kemudian air juga tercukupi. Alhamdulillah hasilnya juga sekarang sudah mulai bikin pangling mungkin. Iya, kebetulan kemarin juga ada ibu-ibu yang ini juga kan. Jadi per tanggal 17 kemarin tuh ada yang lihat mungkin kan itu kok kayak hidup segan mati tak mau ya masih seperti itu. Tapi begitu kemarin pas tiba-tiba kita panen itu loh kok seperti ini gitu kan, kayak sulapan gitu. Padahal tidak sulapan ya Bu? Tidak sulapan. Dan murni ada proses-proses yang tadi mungkin sudah bisa dirincikan. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang telah dilalui. Kemudian kalau melihat dari kondisi tanah pun juga ini sangat bagus. Kemudian tadi pola pemberian pupuk dasarnya juga tadi sudah disampaikan, dihomogenkan atau dikultivator sehingga bercampur dengan tanah gitu. Jadi tidak ngemblok tapi bercampur dengan tanah. Kemudian mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama adalah ini lahan yang dikelola oleh KWT Sri Kandi Mandiri. Dan dulu juga pernah kita jadikan video. Kemudian murni segala sesuatunya dilakukan oleh perempuan, oleh ibu-ibu. Dan mulai dari pengolahan tanah sampai pemasangan mulsa, ajir, kemudian kocor, semprot, itu ibu-ibu semua. Panen,
yang ngangkat juga ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena kebetulan gini Mas, kalau misalnya pas kita ketemu mungkin di rumah dengan segala kegiatan, nah di sini bisa untuk refreshing, bisa untuk rekreasi, kemudian juga dapat ilmu. Yang tadinya saya itu Mas, backgroundnya aja nggak ngerti tentang pertanian, bener. Tapi ketika ibaratnya kita nanam suket teki aja kita nggak ada mati tuh Mas. Tapi begitu di sini gitu loh. Ternyata ilmunya sangat bagus, banyak yang kita serap di sini. Kemudian kita ada pendamping-pendamping yang sangat berkompeten di bidangnya. Jadi awalnya Ibu Lin ini nanam teki aja belum tentu tumbuh. Padahal orang lain kadang nanam tanaman yang tumbuh suket teki. Nah, ini suket teki ditanam aja belum tentu tumbuh. Belum tentu tumbuh, dan alhamdulillah dengan bergabung di KWT ini banyak pelajaran yang bisa diambil gitu ya Bu ya, banyak yang bisa dipetik dan bisa ternyata untuk menghasilkan tanaman seperti ini tidak mudah. Tidak mudah. Perlu prosesnya yang panjang. Kadang kepanasan. Kadang misalnya harus ngocor, misalkan nggak boleh kita itu telat atau apa. Jadi misalnya harus kocor ya kocor gitu loh. Kayak merawat anak sendiri. Kayak bayi benar. Kayak bayi kita salon kadang-kadang. Oke. Mungkin itu sahabat petani semua, banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari Sri Kandi ini gitu. Jadi bisa mencerminkan ternyata ibu-ibu bisa. Gitu. Apalagi kita yang masih muda harusnya bisa belajar dari ibu-ibu ini. Ternyata proses-proses demi tahapan yang telah dilalui itu ketika sudah mencapai pada titik keberhasilan seperti ini terbayar lunas. Terbayar lunas. Kalau masalah harga juga mungkin tidak begitu. Tidak begitu ini Mas. Kadang-kadang kita senang dari prosesnya itu, kemudian melihat hasilnya yang seperti ini. Udah puas dulu. Sudah puas dulu. Padahal harga di pasaran belum tentu, tapi untuk saat ini alhamdulillah juga bagus juga ini. Bagus. Kemarin sempat 4.500 sampai 5.000. Sekarang 5.000. 5.000. 4,5 sampai 5.000. Jadi untuk harga juga alhamdulillah bagus, hasilnya juga alhamdulillah bagus itu. Jadi udah seneng tambah seneng. Tambah seneng alhamdulillah. Dan kapok atau malah kecanduan ini? Kecanduan. Kecanduan kayak pengen lagi. Pengen lagi. Dan mungkin Sirus Bertani ini semoga bisa diadopsi oleh KWT-KWT yang lain. Gitu. Jadi mungkin kalau ingin belajar bisa datang ke sini ya. Monggo, bisa dipersilahkan. Dipersilahkan, dan letaknya pun juga sangat strategis. Oke, mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, lahan ini adalah lahan garapan milik KWT Sri Kandi Mandiri yang tepatnya di Kejayan, Condong Catur. Kemudian letaknya pas di pinggir jalan. Dan segala sesuatunya ini dilakukan oleh ibu-ibu. Mulai dari pengolahan tanah, kemudian pemasangan mulsa, ajir, tali, kemudian semprot, kocor, panen, sampai yang ngangkut, itu dilakukan oleh ibu-ibu semua. Kemudian untuk di lahan ini adalah lahan bekas, kemudian karena ini mengikuti ada lomba ya, lomba dari Bupati Hikam, itu untuk pengolahan tanah ini menggunakan beberapa bahan. Yang pertama adalah pupuk kandang, kotoran ayam, kemudian ada dolomit, kemudian vertipos, ponska, dan power soil. Kemudian segala sesuatunya itu dihomogenkan dengan tanah, jadi dikultivator, jadi ditabur dulu baru dikultivator. Setelah itu baru dirapikan, setelah itu baru ditutup menggunakan mulsa. Nah, setelah pemasangan mulsa didiamkan sekitar satu minggu baru dilakukan penanaman. Nah, untuk benih yang digunakan ini adalah semi baby dari Bintang Asia. Kemudian dari kocor pertama yang dilakukan adalah menggunakan kalha. Dosisnya adalah 2 sendok per 10 liter air, dan per tanaman adalah sekitar 250 ml. Untuk pengocoran dilakukan setiap 10 hari sekali. Kemudian 5 hari selangnya itu dilakukan untuk spray gitu. Jadi spray dimulai umur 8 hari. Untuk bahan yang digunakan itu fokusnya hanya di Morden Fall. Kemudian untuk kocor selanjutnya itu menggunakan Morden, kemudian Vigorin, kemudian Power Soil. Itu difokuskan setiap 10 hari sekali sampai saat ini. Kalau untuk saat ini ditambah dengan boron ya Bu ya? Ditambah dengan boron. Sama masa generatif itu kalinet. Oh, kalinet untuk kocor juga? Kalau kocor juga. Kita tambahin juga. Oh, untuk kocor juga? Iya, bukan hanya untuk semprot, tapi kocor juga. Iya, jadi memang untuk nutrisinya benar-benar difokuskan. Jadi untuk fase generatif ini juga menggunakan tadi Vitaron SL, kemudian menggunakan kalinet juga. Kemudian fase generatif juga masih menggunakan Morden. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga mulai dari perakaran sampai bunga buah gitu ya. Jadi karena tanaman timun seperti ini interval pemetikannya adalah setiap hari, maka nutrisi tidak boleh telat. Kalau telat biasanya nanti berdampak pada buahnya. Buahnya kadang ukurannya menjadi mengecil atau tidak seragam, tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi untuk nutrisi bisa mungkin diberikan secara full. Kemudian untuk insek
ini baru dilakukan pemberian dua kali untuk iya. mengatasi ulat menggunakan imamectin benzoat, Iya. kemudian untuk kutu-kutuan menggunakan imidacloprid. Untuk fungisida sama sekali belum digunakan. Kemudian untuk sistem yang digunakan di sini adalah untuk perempelan tidak dilakukan, hanya untuk perempelan daun. Perempelan pertama di usia sekitar 10-11 hari setelah tanam, itu yang dipotong adalah daun bendera, daun kapal, daun yang paling bawah. Kemudian ketika memasuki fase generatif bunga itu daun 2 di atasnya, 2 paling bawah itu dikurangi. Kemudian setelah fase pemetikan buah itu sambil dikurangi daun pada bagian bawah. Pada bagian atas ini tidak dilakukan sistem topping karena pemberian nutrisinya juga sudah lumayan cukup. Kemudian dengan sistem topping tidak topping itu juga akan terus tumbuh sehingga bunga dan buah di atasnya itu akan terus bertambah. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk KWT-KWT di luar sana ini Bu? Mungkin tidak banyak, walaupun kita ibu-ibu gitu ya Mas, tapi kita masih bisa memberdayakan kita untuk berguna. Contohnya misalnya kita di KWT, kita dapat ilmu, kita dapat rekreasi, kita dapat menambah relasi. Wah, jadi banyak yang didapat. Banyak yang didapat. Jadi bukan semata-mata tentang hasil, tapi bisa refreshing. Relasinya juga menjadi bertambah, kemudian ilmunya juga bertambah. Yang jelas ilmu. Kemudian masalah hasil itu nomor 2. Yang penting prosesnya dan sudah tidak menyesal ya Bu ya. Ini sudah secara alhamdulillah tidak. Malah kecanduan tadi mengatakan. Dan mungkin untuk KWT-KWT di luar sana semoga tetap semangat dan bisa terinspirasi. Dari adanya KWT Sri Kandiri Mandiri ini bisa menjadi percontohan untuk KWT-KWT di luar sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Bu Lin. Iya, terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.